Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Adil Hidayat dengan NPM 21150610668 dari kelas PSTIC dan dari kelompok 8 struktur data. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul 2 yang ada di Cisco Academy dan khususnya saya akan menjelaskan subbab 2.1. Dan kali ini saya akan menjelaskan bagian subbab 2.1.1.6 yaitu lab the print function. Di sini estimated time-nya 5-10 menit, level of difficulty-nya very easy. Lalu objektifnya kita becoming familiar with the print function and its formatting capability, dan objektif selanjutnya yaitu kita bereksperimen dengan kode Python. Baik, untuk skenario-nya yaitu fungsi print ini merupakan salah satu arahan termudah yang ada di Python karena cukup simple, kita tinggal print out dan itu akan tampil ke output. Lalu di sini untuk first lab kita, skenario pertama kita disuruh menggunakan fungsi print untuk ngeprint untuk melakukan output hello Python, dan dikasih tahu juga bahwa menggunakan tanda petik 2 di sekitar stringnya. Langsung aja kita ketikkan kodenya. Oke, ini untuk skenario pertama yaitu print hello Python. Tidak lupa kita menggunakan tanda petik 2 dan juga tanda kurung. Langsung aja kita jalankan kodenya. Dan outputnya di sini keluar di konsol berupa hello Python, dan itu sesuai dengan kode yang kita buat yaitu hello Python. Oke, skenario selanjutnya kita menggunakan fungsi print lagi, tapi kali ini kita ngeprint nama depan kita. Langsung aja ini kita buat di baris kedua. Oke, di sini baris kedua kita masih sama ya menggunakan fungsi print, cuman beda string aja isinya, yaitu di sini kita isikan Adil. Langsung aja kita bersihkan dulu, lalu kita jalankan kode programnya. Dan di sini keluar output hello Python itu berdasarkan kode dari baris 1 dan Adil itu dari kode program pada baris 2. Oke, skenario selanjutnya di sini kita disuruh menghilangkan tanda petik 2 dan kita akan melihat ada apa yang error. Oke, langsung aja di sini kita menghilangkan petik 2 pada baris kedua, lalu kita akan jalankan programnya. Nah, di sini outputnya error ya karena kita tidak menggunakan tanda petik 2, namun pada baris pertama di sini dia masih dieksekusi. Jadi dia eksekusi baris pertama, lalu pada baris kedua dia eksekusi, tapi ternyata ada error dan seperti ini bahwa name error Adil tidak terdefinisi. Oke, selanjutnya di sini kita disuruh menghilangkan tanda kurung, tapi kita kembalikan tanda petik 2-nya, dan kita akan coba lihat ada apakah yang akan terjadi pada program kita. Oke, di sini kita bersihkan konsolnya lalu kita jalankan. Dan di sini keluar output error ya tanpa mengeksekusi baris pertama dahulu seperti yang sebelumnya. Di sini dia langsung error, benar-benar nggak ada output. Dan di sini sintak error, tanda kurung hilang untuk memanggil fungsi print. Did you mean print Adil? Nah, jadi dia di sini kayak ngasih penjelasan gitu bahwa tanda kurungnya hilang. Lalu dia nanya apakah yang kamu maksud itu tanda kurung petik 2 Adil. Nah, jadi dia kayak ngasih penjelasan dan ngasih saran gitu. Nah, oke, selanjutnya kita di sini disuruh bereksperimen sebanyak mungkin. Di sini kita disuruh mengganti petik 2 dengan petik 1, dan kita bakal coba ganti petik 2 dengan petik 1. Lalu kita akan jalankan programnya. Oke, setelah dijalankan ternyata programnya masih berjalan dan outputnya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu hello Python Adil. Jadi menggunakan tanda petik 1 ternyata masih bisa digunakan untuk menggunakan fungsi print. Selanjutnya di sini kita suruh menggunakan multiple print function. Lalu selanjutnya di sini kita disuruh menggunakan beberapa fungsi print pada baris yang sama, dan kita lihat apa yang terjadi. Oke, kita langsung coba aja kita buat fungsi print lagi. Lalu kita coba jalankan. Oke, ternyata di sini sintak error, dan dia juga ngasih tahu bahwa ada di line 2 ada kesalahan ya maksudnya ya. Dan invalid sintak ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan 2 atau lebih fungsi print pada baris yang sama. Oke, sekian untuk subbab bagian 2.1.1.6. Kita lanjut ke subbab selanjutnya. Baiklah, subbab selanjutnya yaitu subbab 2.1.1.18, the lab print function. Pada subbab ini untuk estimated time, level of difficulty, and objektifnya ini masih sama dengan yang sebelumnya. Namun untuk skenario-nya itu di sini kita disuruh memodifikasi baris kode yang ada di editor, yang ada di sini, itu menggunakan sep and end keyword ya. Nah, untuk kita cocokkan dengan output yang ada, yaitu di sini programming bintang bintang bintang, esensial bintang bintang bintang, in
Python. Oke, di sini langsung aja kita membuat keyword save NN-nya. Di sini setelah string terakhir kita beri tanda koma, lalu kita masukkan keyword save sama dengan lalu tanda petik 2. Di sini kita diminta untuk memberikan pemisah yaitu berupa bintang, lalu kita langsung aja bintang 3 kali. Dan fungsi selanjutnya kita membutuhkan keyword n sama dengan lalu kita beri tanda petik 2. Di sini untuk menggabungkan baris kedua dan baris ke satu, lalu diberi titik untuk pemisahnya. Titik 3 kali, oke. Langsung aja kita jalankan. Dan di sini outputnya sudah sesuai dengan expected output yang ada di modulnya. Dan begitulah untuk modul 2.1.1.18 kali ini. Oke, kita pergi ke subbab selanjutnya. Baiklah, kita memasuki subbab 2.1.1.19 yaitu lab formatting the output. Untuk estimated time-nya di sini 5-15 menit, level of difficulty-nya itu easy, dan objektifnya itu kita bereksperimen dengan kode Python, discovering and fixing basic syntax error, dan jadi familiar dengan fungsi print dan formatting capability. Untuk skenario-nya kita di sini disuruh bermain dengan kode yang ada di editor. Dan untuk skenario pertama kita disuruh untuk meminimize of number print fungsi invocation by inserting the \n sequence into the string. Jadi kita disuruh mengecilkan atau mengurangi fungsi print yang ada. Di sini kan kita melihat ada 8 fungsi print. Nah, ini kita kurangi agar menjadi satu fungsi print tapi tetap memuat output yang sama, yaitu berupa tanda panah seperti ini. Dan oke, di sini untuk masukkan kodenya saya sudah siapkan kodenya, langsung aja kita masukkan. Oke. Dan di sini untuk skenario kedua kita membuat tanda panah lebih besar tapi tetap proposisi. Nah, ini kita sudah buat ya. Untuk baris pertama sampai 9 itu untuk original version, lalu baris 11-12 itu untuk skenario pertama yaitu untuk meminimize the number of print function. Ini kita menggunakan fungsi \n, ini untuk end line ya, untuk mengakhiri baris. Jadi kita cukup menggunakan satu fungsi print itu bisa memuat semuanya. Baik, selanjutnya pada baris 14 sampai 27 itu merupakan larger arrow. Jadi kita buat arrow yang lebih besar, ini untuk skenario yang nomor 2 ya. Lalu skenario selanjutnya yaitu kita menduplikat tanda panahnya dan kita taruh tanda panahnya side by side sebelahan dan kita doublekan. Nah, ini juga dikasih tahu bahwa kita dapat menggunakan string kali 2 dan akan menghasilkan string. Jadi kanan kiri 2 kali gitu. Oke, di sini kodenya yang sudah saya siapkan, langsung aja kita coba jalankan. Oke, ternyata berikut merupakan output yang sudah keluar, dan ini untuk original versionnya. Lalu dengan favor print function ini juga ternyata menggunakan favor print function masih tetap sama. Lalu untuk yang largernya kita lihat lebih besar dan tetap proposisi, dan untuk double-nya ini kita lihat dia side by side ya, sesuai dengan skenario yang diminta dengan menambahkan kali 2 seperti ini. Oke. Jadi untuk kode kali ini tidak ada masalah dan berjalan sesuai dengan skenario yang diminta. Selanjutnya pada baris keempat, di sini kita diminta untuk menghilangkan tanda petik 2 dan tanda kurung. Dan pada skenario terakhir juga di sini kita diminta untuk mengganti tanda petik 2 dengan tanda petik 1. Tapi karena kita sudah coba tadi di subbab yang pertama kali itu ada yang error dan ada yang tetap dijalankan, terus selanjutnya error, jadi kita tidak perlu menjalankan skenario-nya lagi. Tapi untuk skenario yang mengganti kata print ini, mengganti dengan kata lain, contohnya print dengan P-nya huruf besar, apa yang akan terjadi kita bakal lihat. Kita bersihkan dulu konsol dan kita bakal coba ganti print yang pada baris 15 mengganti dengan huruf besar. Oke, kita akan jalankan apakah tetap bisa. Dan setelah dijalankan ternyata dia tetap menjalankan untuk original version. Lalu untuk favor print functionnya juga tetap dijalankan. Namun saat masuk ke larger yang dimana fungsi printnya ini udah kita ubah dengan P-nya huruf besar, dia ternyata tidak bisa, dan name error kata print itu tidak terdefinisi. Jadi kita tidak bisa menggunakan huruf P besar untuk fungsi print. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai subbab modul di bagian 2.1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanisa Septriza dengan NPM 2115061060. Di sini saya akan menjelaskan laboratorium 2.2.1.11 yaitu Python literal string. Kemudian nanti pada video selanjutnya saya akan menjelaskan laboratorium 2.5.1.2. Sebelumnya saya akan menjelaskan 2.2.1.11 terlebih dahulu. Nah, di sebelah sini terdapat objectives atau dengan tujuannya. Jadi tujuannya yaitu menjadi akrab dengan fungsi print dan kemampuan formatnya. Kemudian di sini kita belajar coding string atau latihan coding string. Kemudian bereksperimen dengan kode Python. Nah, di sini terdapat skenario-nya yaitu menulis potongan kode satu baris menggunakan using print, fungsi print, kemudian serta karakter, baris baru, dan escape agar sesuai dengan hasil yang diharapkan yang dikeluarkan pada 3 baris. Nah, di sini terdapat outputnya atau ekspektasi output yaitu I am learning Python. Di sini tanda petik ada 1, 2, dan 3. Nah, sebelum itu mari kita jalankan terlebih dahulu untuk membuktikan apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak. Nah, di sini sebelumnya kita akan menuliskan fungsi print terlebih dahulu. Fungsi print, kemudian seperti ini. Nah, di baris pertama kita akan menuliskan I'm dengan tanda petik 1. Jadi kita tutup terlebih dahulu tanda petik, baru kita tulis AM. Kemudian setelah itu kita tutup tanda petik lagi. Nah, selanjutnya di sini ada learning, baris kedua learning dengan tanda petik 2. Maka dari itu sebelumnya agar dia berpindah baris, maka kita akan beri n di sini agar dia berpindah baris. Kemudian kita tutup tanda petik, kemudian kita tutup, baru kita tuliskan learning di sini. Learning. Selanjutnya yaitu kita tutup lagi, kemudian kita beri tanda petik. Nah, kita beri n terlebih dahulu agar berpindah baris. Kemudian yang terakhir ada Python dengan tanda petik 3. Maka dari itu kita akan tuliskan seperti ini. Kita tutup, kemudian tutup. Selanjutnya Python seperti ini, kemudian kita tutup. Nah, seperti ini. Kita lihat terlebih dahulu jika ada yang salah. Kalau sudah benar, kita coba jalankan. Oke, di sini kita hapus terlebih dahulu. Kita lihat terlebih dahulu apakah ada yang salah. Jika tidak, maka kita run, kita jalankan. Nah, di sini sudah sesuai dengan ekspektasi outputnya, yaitu I'm learning dan Python. Cukup sekian penjelasan saya mengenai lab 2.2.1.11. Berikutnya saya akan menjelaskan 2.5.1.2 pada video berikutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nanda dengan NPM 211506180 dari kelas STIC kelompok 8. Hari ini saya akan menjelaskan tentang modul 2.4.1.7 lab variable. Di sini kita dapat ditugaskan untuk membuat variabel yang bernama John, Mary, dan Adam. Lalu kita disuruh untuk memberikan nilai pada variabel tersebut. Nah, nilainya harus sama dengan jumlah buah yang dimiliki masing-masing oleh John, Mary, dan Adam. Di sini kita pertama-tama memasukkan variabel John dan masukkan nilai. Nah, kita kan dia memiliki 3 apel, lalu Mary memiliki 5 apel, dan Adam memiliki 6 apel. Setelah itu, setelah menyimpan nilai dalam variabel tersebut, maka kita akan mencetak variabelnya dalam satu baris dengan dipisahkan oleh koma. Jadi caranya print John, Mary, Adam, di sini menggunakan separator sama dengan koma. Oke, perintah selanjutnya, sini kita membuat variabel baru dengan nama total apples. Total apples sama dengan penambahan dari ketiga variabel tersebut. John ditambah Mary ditambah Adam. Baik, di sini ternyata ada kesalahan tidak menggunakan kurung. Setelah itu kita diminta untuk mencetak nilai dari total apples tersebut pada konsol. Ini menggunakan print total apples. Lalu kita run kesadaran. Oke, di sini ada konsolnya. Setelah kita dapat melihat nilai dari konsolnya 3 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 14. Setelah itu kita diminta untuk bereksperimen dengan kode dengan membuat variabel baru dan dengan nilai yang berbeda serta menggunakan berbagai operasi tersebut. Coba untuk mencetak string dan integer pada baris yang sama. Baik, kita coba eksperimen tersebut. Di sini saya menggunakan nama teman saya. Yang pertama ada Anissa dengan masukkan nilainya 12, yang kedua ada Adil, kita masukkan nilainya 9, dan ada Milana, kita masukkan nilainya 6. Lalu kita print, kita kurangkan, kita menggunakan aritmatika pengurangan. Adil dikurang Aisyah dikurang Adil dikurang Milana. Lalu kita print juga untuk membuat string dan integer dalam satu baris. Total number of apples
Baik, sekarang kita run. Nah, di sini kita dapat hasil yang di atas tadi, karena akan mencetak dari nomor 1 sampai nomor 12. Lalu di sini ada -3 didapat dari Anissa dikurang nilai dari Anissa dikurang Adil dikurang Melano 12 dikurang 9 dan dikurang 6. Dan ya benar, berarti -3. Dan total dari numbers of apples-nya sendiri kita masukkan adalah total apples yang kita dapat dari baris nomor 6. Oke, selanjutnya kita beralih ke modul 2.4.1.9 Let Variable Simple Converter. Di sini dapat kita lihat, kita baca mil dan kilometer adalah suatu panjang atau jarak. Jadi mengingat bahwa 1 mil sama dengan kira-kira 1,6 km, maka kita diminta untuk menyelesaikan program pada editor tersebut dengan mengubah mil ke kilometer dan kilometer ke mil. Kita diminta untuk jangan mengubah apapun dalam kode yang ada. Kita hanya disuruh untuk menuliskan kode di tempat yang ditunjukkan oleh tanda pagar-pagar seperti ini. Lalu uji program yang telah kita beri di angka tersebut. Ini dapat kita lihat bahwa terdapat kilometer dengan nilai 12,25 dan mil dengan nilai 7,38. Jadi kita hanya dapat mengubah mil ke kilometer atau kilometer tersebut. Sini terdapat pada baris keempat dan kelima merupakan rumus dari mil ke kilometer atau kilometer ke mil. Ini rumusnya kita dapat mil dikali kilometer dikali 1,61. 1,61 didapat dari pernyataan yang menyebutkan bahwa nilai 1 mil sama dengan kira-kira 1,61 km. Jadi kita menggunakan rumus ini. Untuk kilometer per mil merupakan kebalikan dari mil kilometer, itu kilometer dibagi 1,61. Oke, untuk baris 7 dan 8 dapat ini saya terdapat clear mils adalah dari 7 dan 8 ini yang merupakan output yang akan dihasilkan dari pernyataan deklarasi nomor pada baris 1 dan 2 dan rumus 4 dan 5. Oke, selanjutnya itu kita run. Oke, setelah itu kita run. Nah, dari hasilnya 7,38 minus adalah 11,88 km dan 12,25 km sama dengan 7,61 mil. Oke, hasil dari konsol ini sama dengan expected atau expected output yang diinginkan. Maka code ini bisa digunakan pada berbagai masalah lain, contohnya untuk mengubah rupiah menjadi US dollar, untuk temperatur dan untuk contoh lainnya. Oke, yang selanjutnya modul 2.4.1.10 Let Operators dan Expressions. Di sini kita diminta untuk
memasukkan float ke dalam variabel bernama X dan mencetak nilai variabel tersebut dengan nama Y. Nah, di sini kita diminta untuk melengkapi kode yang telah ada dengan nilai 3x pangkat 3 minus 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1. Nah, hasil yang diberikan adalah nilai dari Y. Ini jadi kita masukkan nilai X. Pertama kita masukkan 0 karena diminta 0, lalu menulis kode di bawah ini dengan kode Y dengan 3 dikali X bintang 2 menandakan kalau itu tanda pangkat, lalu min 2 dikali selanjutnya 2 dikali 3 bintang 2 atau pangkat 2 lalu ditambah 3 bintang X minus 1. Setelah itu kita run dan konsol menghasilkan nilai Y sama dengan minus 1. Berarti sama dengan expected output yang diinginkan. Selanjutnya kita ubah X ke nilai 1 dan kita run lagi, maka muncul Y sama dengan 3.0 atau 3,0. Lalu kita ubah lagi nilai X ke minus 1. Oke, telah muncul Y sama dengan minus 9.0, yang artinya semua hasil output dari konsol ini sama dengan expected output yang diinginkan. Oke. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan lab 2.5.1.2 yaitu comments. Jadi sebelumnya di sini comments itu adalah atau komentar adalah kode di dalam skrip Python yang tidak dieksekusi atau tidak dijalankan oleh mesin. Kemudian komentar ini hanya digunakan untuk menandai atau memberikan keterangan tertulis pada skrip saja. Komentar biasanya digunakan untuk membiarkan orang lain memahami apa yang akan dilakukan oleh skrip. Nah, kemudian comments ini ditandai dengan tanda pagar. Kita lihat di sini. Di sini sudah tertulis programnya. Kita coba run terlebih dahulu. Kita coba running. Nah, di sini tertera bahwa hours sama dengan 2. Di sini kenapa tertera hours? Karena pada baris ke-8 ini printnya menggunakan tanda pagar di depan sehingga tidak dieksekusi. Coba kita hapus tanda pagarnya. Kemudian kita running ulang, akan terdapat perhitungan seperti apa. Nah, di sini terdapat perhitungan dari jam ke detik. Nah, di sini 7.200. Kenapa 7.200? Karena di sini jamnya adalah 2 jam. Jadi jika diubah menjadi seconds itu menjadi 7.200. Kemudian kita coba di sini kita ubah menjadi 4 jam. Kemudian kita run ulang. Nah, di sini 14.400 jika dia 4 jam. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari saya.
Jadi saya tekankan kembali bahwa komentar ini adalah kode di dalam skrip Python yang tidak dijalankan atau tidak dieksekusi dengan mesin. Jadi hanya digunakan untuk membiarkan orang lain memahami apa yang dilakukan oleh skrip. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milano Sabobi Bobo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lab 2.6.1.9 tentang simple input dan output. Di sini terdapat keterangan estimasinya 5-10 menit. Untuk level kesulitannya adalah mudah atau easy. Objektifnya adalah becoming familiar with the inputting dan juga outputting of data in Python. Jadi kita supaya familiar dengan input dan output data pada Python. Lalu ini ada untuk evaluasi simple untuk ekspresi. Di skenario ini kita mengharuskan untuk membuat perhitungan sederhana, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, jadi untuk yang pertama ini, untuk menginputkan variabel A, kita tulis di sini A, lalu sama dengan kita memakai tipe data float. Setelah itu lalu kita akan memberikan perintah masukkan variabel A. Di baris kedua ini berfungsi untuk menginformasikan kepada user untuk menginputkan variabel yang pertama. Lalu yang kedua ini sama saja. Setelah itu kita coba run apakah bisa. Ya, sudah bisa. Setelah itu kita lanjut untuk yang pertama itu adalah rumus perjumlahan. Jadi untuk penjumlahan ini kita tulis print lalu hasil perjumlahan lalu setelah itu koma untuk memberikan isyarat A plus B. Setelah itu kita coba apakah bisa. Ya, jadi jawabannya seperti yang diharapkan, 7, 4 tambah 3, 7. Kenapa ada nolnya? Karena kita memakai tipe data float. Tipe data float umumnya digunakan untuk penjumlahan ataupun perhitungan angka desimal. Oke, kita lanjut ke selanjutnya adalah pengurangan. Bisa dapat ditulis seperti yang di atas. Hasil setelah itu koma A min B. Di sini print lagi untuk perkalian.
perkalian titik 2, lalu di belakang koma kita tuliskan A bintang B. Dalam bahasa komputer, bintang ini dapat diartikan sebagai perkalian, jadi tidak memakai silang ataupun X. Lalu di sini hasil pembagian, koma, setelah itu A garis miring B. Jika sudah, kita bisa run saja. Yang pertama itu kita masukkan 20 ya, dapat dilihat. Jadi ini benar ya, 20 jika ditambah dengan 4 hasilnya sama dengan 24. Kalau untuk pengurangan 20 dikurang 4 hasilnya 16. Lalu untuk 20 dikali 4 hasilnya 80. Untuk 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi itu saja untuk yang lab percobaan ke 2.6.1.9 ini. Kita lanjut ke lab selanjutnya. Oke, pada lab yang selanjutnya yaitu lab 2.6.1.10 tentang operator dan juga ekspresi. Jadi untuk di lab ini waktu yang dibutuhkan ataupun estimasi waktunya itu sekitar 20 menit. Lalu level difficulty ataupun kesulitannya itu intermediate atau menengah. Lalu objektifnya adalah becoming familiar with the concept of number, operator, arithmetic operation in Python. Jadi kita itu agar familiar dengan konsep angka, operator, dan juga operasi aritmatika di Python ini. Lalu ada understanding the precedence of and associativity of Python operator. Jadi kita berusaha mengerti asosiatif yang berada di Python ini. Lalu juga kita menjadi tahu bagaimana cara penggunaan tanda kurung yang baik dan benar. Lalu di sini juga ada skenario. Your task is to complete the code in order to evaluate the following expression. Jadi kita diberikan sebuah ekspresi, ada 1 per x plus 1 per x plus 1 per x plus 1 per x. The result should be assigned to y. Jadi ini adalah variabel yang akan kita cari. Jadi variabel yang kita cari ini adalah variabel y. Oke, kita langsung mulai saja. Berarti yang dicari itu variabel y. Setelah itu sama dengan kita mulai kurung dulu, mulai dari yang paling bawah dulu yaitu x plus 1 per x. Nah, jika sudah, di luarnya kita baru menuliskan buka kurung. Lalu di belakangnya juga jangan lupa untuk menambahkan buka kurung. Lalu kita tambahkan x plus 1. Ada x plus 1. Jika sudah, kita tambahkan lagi buka kurung di luar. Di belakangnya juga jangan lupa untuk ditambahkan. Lalu tambahkan x plus 1. Lalu per. Ini jangan lupa ditambahkan per. Setelah itu yang terakhir yaitu 1 per, dan belakangnya juga ditambahkan jadi coba kita run. Jika sudah, kita coba masukkan angka 1. Nah, ini hasil yang diinginkan sudah sama dengan atas data yang sebelah kiri ini. Jadi benar. Lalu kita coba lagi, run lagi untuk sampel input yang ke 10, yang angka 10.
0,991. Ya, hasilnya sama dengan yang di sini. Lalu kita coba lagi untuk yang sampel input 100. Ya, hasilnya masih sama. Dan yang terakhir kita coba min 5. Masih sama angkanya. Ya, berarti program yang dijalankan berjalan dengan baik tanpa adanya kendala. Lalu kita akan lanjut ke lab yang selanjutnya. Oke, ya di lab yang terakhir ini yaitu lab 2.6.1.11 yaitu lab operator dan expression. Untuk estimasi waktunya sendiri itu 15-20 menit. Lalu untuk level difficulty atau kesulitannya itu adalah mudah atau easy. Lalu yang objektifnya itu untuk mengimprove kita punya skill ataupun pengetahuan tentang cara penggunaan angka, operator dan juga operasi aritmatika di dalam Python ini. Lalu kita menggunakan print, function formatting capabilities. Lalu juga kita belajar mengenai dan juga mengimplementasikannya dalam penggunaan sehari-hari di menggunakan bahasa pemrograman. Lalu untuk skenario-nya sendiri yaitu kita harus menghitung waktu akhirnya dengan ditambah dengan waktu yang ditentukan. Contohnya adalah jika waktu mulai di jam 12:17 lalu ditambah 59 menit maka akan berakhir di 13:16. Ya, langsung saja kita menuliskan programnya. Yang pertama itu adalah hours sama dengan hours sama dengan hour ditambah dengan min menit atau mins ditambah dengan dura. Jika ini lupa dikurung, setelah itu spasi lalu dibagi dengan 60 dengan menggunakan double slash. 60 ini didapatkan dari menit yang ini antara 0 hingga 59 maka menjadi 60 menit. Lalu ini untuk slash 2 ini agar hasil yang dihasilkan itu bilangan bulat. Lalu dimoduluskan dengan 24. 24 ini hasil jam dari 0 hingga ke 23. Setelah itu untuk menentukan menit sama dengan yaitu mins ditambah dengan dura lalu dimoduluskan dengan 60. Lalu untuk outputnya sendiri itu print lalu hours lalu titik 2 setelah itu koma lalu kita coba jalankan. Yang pertama itu 12 lalu 17 lalu 59. Ya, hasilnya sama dengan yang di tes data yang pertama. Lalu kita coba lagi run yang untuk percobaan kedua yaitu yang pertama 23 lalu 58 setelah itu 642. Ya, hasil yang didapatkan sesuai apa yang diharapkan masih sama. Lalu kita ke percobaan yang terakhir yaitu 0 1 lalu 29 39. Dan hasilnya sesuai apa yang harapkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.